Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ondel-Ondel dan pecinta wayang Nusantara. Bismillahirrohmanirrohim, mari kita mulai dengan memuji Allah yang Maha Agung, serta kirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya di kolom komentar, yo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya gak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sobat juga bisa tulis dari mana asal kalian di kolom komentar, sambil ikut mengajak takwa dalam kehidupan sehari-hari. Ingat pesan Al-Quran, dan janganlah kamu ikut menempuh jalan orang yang zalim. Al-An'am 141, karena kisah kita hari ini ada hubungannya dengan sejarah dan keadilan. Tonton sampai selesai karena ada satu pertanyaan di deskripsi, jawaban yang betul bakal dapat hadiah, yang penyerahannya akan disampaikan di penutup. Di Hastino, sebuah kota tua yang penuh dengan bangunan berarsitektur klasik dan lorong-lorong berbatu yang menyimpan sejarah ratusan tahun, seorang sejarawan ternama, Pak Hastino, tengah menelusuri jejak kejaksaan masa lalu. Dia bukan sejarawan biasa, ilmu dan ketekunannya dalam membaca prasasti, manuskrip kuno, dan artefak sejarah membuatnya dikenal di seluruh penjuru Nusantara. Pada suatu sore yang berkabut, ketika sinar matahari memantul samar di dinding batu istana Hastino, Pak Hastino menemukan sesuatu yang tak biasa, sebuah ondel-ondel tua, berdebu namun tetap kokoh, berdiri di sudut ruangan yang terpencil. Ondel-ondel itu tampak hidup, seolah menunggu saat yang tepat untuk menceritakan rahasia yang selama ini tersembunyi dari mata manusia. Ondel-ondel tua itu bukan sekadar boneka raksasa. Ia adalah pengawal sejarah yang mampu merekam setiap kejadian, setiap gerakan, dan setiap kata yang terucap selama peristiwa Bharatayuddha yang sesungguhnya. Saat Pak Hastino menyentuh permukaan kayu ondel-ondel itu, sebuah energi lembut tapi tegas mengalir melalui jari-jarinya, seakan memberi sinyal bahwa kisah yang akan terungkap bukan kisah biasa, melainkan sejarah hidup para satria, raja, permaisuri, dan guru-guru besar yang membentuk takdir Hastino. Di dalam istana yang megah, dengan langit-langit tinggi dihiasi lukisan kosmologi dan pilar-pilar yang memantulkan cahaya lilin, tampak para tokoh utama yang menjadi saksi dan pelaku sejarah itu. Wayang Drestarato, Raja Hastino, duduk termenung di singgasananya yang berlapis kain emas, wajahnya menampakkan ketegangan seorang pemimpin yang menyadari beratnya tanggung jawab dan rahasia yang selama ini dipendam. Sorot matanya memantul di permukaan ondel-ondel, seolah mencari jawaban dari masa lalu yang kini mulai menampakkan diri. Di sampingnya, Wayang Gandari, permaisuri yang selalu setia dan bijaksana, berdiri dengan anggun namun matanya menyiratkan kesedihan yang mendalam. Ia adalah simbol keteguhan hati dan pengabdian, sekaligus lambang cinta dan pengorbanan dalam keluarga kerajaan Hastino. Setiap gerakan tangannya yang lembut saat menoto kain atau menatap ondel-ondel memberi kesan bahwa ia memahami beban sejarah, sekaligus menghormati takdir yang membentuk keluarga dan kerajaannya. Wayang Widuro, penasihat jujur, tampak berjongkok di dekat singgasananya, mencatat dengan teliti setiap detail peristiwa yang terlihat di ondel-ondel. Ia adalah cermin moral bagi raja dan permaisuri, seorang tokoh yang tidak takut menyuarakan kebenaran meski berada di tengah intrik dan kepalsuan istana. Dalam catatan dan nasihatnya, tersimpan ajaran tentang keadilan, kesetiaan, dan kesadaran spiritual, yang kelak akan menjadi panduan bagi generasi penerus kerajaan Hastino. Di sisi lain, Wayang Sengkuni, patih licik namun cerdik, mengamati situasi dengan senyum tipis penuh perhitungan. Ia selalu mencari celah untuk mengendalikan informasi, memanipulasi sejarah, dan memanfaatkan kelemahan manusia demi kepentingannya sendiri. Namun meski licik, Sengkuni juga menunjukkan sisi manusiawinya. Sesekali ia terdiam merenung, menyadari bahwa kebenaran yang terkandung dalam ondel-ondel itu mungkin jauh lebih kuat daripada tipu muslihatnya. Wayang Durna, guru besar, berdiri di sudut aula dengan sikap tenang dan penuh wibawa. Matanya yang tajam memindai setiap gerak ondel-ondel, setiap ekspresi raja dan permaisuri, seolah mampu membaca niat terdalam setiap tokoh. Durna adalah simbol kebijaksanaan, ilmu, dan pengendalian spiritual. Ia mengajarkan bahwa setiap tindakan,
setiap keputusan, dan setiap kata yang diucapkan oleh pemimpin maupun rakyat memiliki konsekuensi yang luas, tidak hanya di dunia nyata, tapi juga dalam perjalanan spiritual dan moral manusia. Dari pengamatan Pak Hastino dan interaksi para tokoh wayang, terungkaplah asal-usul masing-masing satria dan keluarganya. Wayang Drestarato berasal dari garis keturunan Raja Bijaksono yang selalu menekankan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Gandari selain sebagai permaisuri, mewarisi kesabaran dan keteguhan dari nenek moyangnya yang selalu mengutamakan keluarga dan moral. Widuro membawa tradisi penasihat yang menyeimbangkan kekuasaan dengan kebenaran, sedangkan Sengkuni menunjukkan sisi gelap manusia yang cerdik dan licik, namun tetap bagian dari kisah moral kerajaan. Durno, sebagai guru besar, adalah penjaga ilmu dan filosofi hidup yang lurus, menghubungkan antara spiritualitas, kekuasaan, dan seni budaya yang diwariskan turun-temurun. Lebih jauh lagi, ondel-ondel tua ini memperlihatkan bagaimana kerajaan Hastino dibangun, bagaimana para tokoh merumuskan hukum, mengelola rakyat, dan menjalankan tugas moral serta spiritual mereka. Sejarah yang terekam bukan hanya tentang peperangan dan politik, tapi juga tentang hubungan keluarga, pengabdian, pengorbanan, serta pendidikan moral dan spiritual yang dijalankan di istana. Semua ini disampaikan dengan detail, sehingga setiap gerakan ondel-ondel seakan menghidupkan kembali masa lampau, membuat yang melihatnya merasa ikut hadir dalam istana, menyaksikan perjuangan, kegembiraan, dan duka para tokoh. Melalui penemuan ondel-ondel ini, Pak Hastino memahami bahwa sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan pengingat moral dan spiritual. Ia menyadari bahwa setiap tokoh, dari raja hingga patih, memiliki peran penting dalam menyeimbangkan kekuasaan, menjaga keadilan, dan menegakkan nilai-nilai luhur. Ondel-ondel tua itu, dengan kesabarannya, mulai mengisahkan silsilah tokoh, asal kerajaan, dan berbagai laku moral serta spiritual yang membentuk kehidupan Hastino. Dari sini, pandangan dunia terhadap sejarah Bharatayuda mulai berubah, bukan sekadar kisah perang, tapi pelajaran hidup yang koyo akan moral, cinta, dan kebijaksanaan. Di tengah riuh istana Hastino, ondel-ondel tua itu mulai bergerak perlahan, menayangkan adegan perang Bharatayuda yang sesungguhnya. Suara langkah kaki pasukan, dentuman gendang perang, dan gemuruh senjata seolah hidup kembali di ruang aula yang sunyi. Pak Hastino, sejarawan ternama, menatap dengan mata terbelalak, menyadari bahwa yang ia saksikan bukan sekadar kisah yang tertulis di kitab-kitab sejarah resmi, melainkan kejadian nyata yang direkam oleh ondel-ondel sebagai saksi hidup. Adegan demi adegan memunculkan wajah para satria, raja, permaisuri, dan pasukan yang bertempur, saling beradu keberanian, kesaktian, dan kecerdikan. Wayang Drestarato, Raja Hastino, terlihat bimbang di singgasananya. Wajahnya menampakkan dilema seorang pemimpin yang menyadari beratnya konsekuensi setiap keputusan. Di tangannya tergenggam pedang pusaka, simbol kekuasaan sekaligus tanggung jawab. Ia menyadari bahwa pilihan yang ia buat akan menentukan nasib ribuan nyawa, sekaligus kehormatan kerajaan Hastino. Bayangan perang yang ditampilkan ondel-ondel membawanya pada ingatan masa lampau, ketika ia masih belajar menjadi pemimpin dari para guru dan penasihat, termasuk Durno dan Widuro. Raja Drestarato merasakan ketegangan batin, antara memenuhi kewajiban politik dan mempertahankan prinsip moral yang luhur. Di sisi lain, Wayang Gandari, permaisuri yang selalu setia, menahan luka hati dan duka yang mendalam. Kehilangan anaknya dalam perang nyata membuat ia menunduk, meneteskan air mata yang tidak terlihat oleh banyak orang. Namun, meski sedih, Gandari tetap memancarkan keteguhan batin. Ia menguatkan Drestarato, memberi nasihat penuh kasih, dan menjaga kehormatan keluarga. Cinta dan kesetiaannya terhadap keluarga dan kerajaan menjadi cahaya penyejuk di tengah kekacauan perang, simbol bahwa cinta sejati bukan hanya tentang hubungan pribadi, tetapi juga tanggung jawab moral terhadap rakyat dan sejarah. Wayang Widuro, penasihat jujur, berdiri di dekat raja, selalu siap mengingatkan agar setiap keputusan adil dan sesuai prinsip. Ia tidak takut bersuara meski di tengah ketegangan perang yang mencekam. Dengan nada lembut namun tegas, Widuro menyuarakan nilai-nilai moral,
kejujuran, keadilan, dan kesadaran spiritual. Ia memperingatkan bahwa kekuasaan yang digunakan untuk menindas atau menipu akan membawa kehancuran, tidak hanya bagi pihak lawan tapi juga bagi kerajaan Hastino sendiri. Ondel-ondel menyorot gerakan Widuro, menekankan bahwa penasihat jujur adalah penyeimbang kekuasaan raja, sekaligus penjaga moral rakyat. Wayang Sengkuni, patih licik namun cerdik, memanfaatkan kekacauan untuk mencoba memanipulasi sejarah dan mempengaruhi opini raja. Ia tampak berbisik-bisik dengan beberapa pengikutnya, mengatur strategi tersembunyi, dan menyiapkan jebakan di balik konflik. Namun, meski penuh tipu muslihat, wajahnya kadang menampakkan keraguan, sedikit kesadaran bahwa ondel-ondel akan selalu merekam setiap kebohongan, setiap manipulasi, dan bahwa kebenaran akan terungkap pada waktunya. Sengkuni adalah gambaran sisi gelap manusia, ambisi, kelicikan, dan keinginan menguasai situasi, namun tetap terkait dengan konsekuensi moral dan spiritual. Wayang Durna, guru besar, mengamati semua adegan dengan mata yang tajam dan penuh wibawa. Ia mulai mengajarkan murid-muridnya, di sela ketegangan perang, tentang kesaktian, pusaka, dan pentingnya cinta keluarga. Durna menekankan bahwa kesaktian sejati bukan sekadar kemampuan mengalahkan lawan di medan perang, tetapi juga kemampuan menahan hawa nafsu, menjaga hati, dan menegakkan keadilan. Pusaka yang dimiliki para satria bukan sekadar senjata, tetapi simbol tanggung jawab dan amanah moral. Ondel-ondel menyorot gerakan Durna, menekankan bahwa seorang guru sejati membimbing murid untuk memahami cinta, keluarga, dan prinsip moral yang harus dipertahankan, bahkan di tengah perang yang paling brutal sekalipun. Konflik yang terjadi tidak hanya soal perebutan tahta atau kekuasaan, tetapi juga soal prinsip, kejujuran, dan hati nurani. Ondel-ondel menunjukkan bagaimana Drestarato dan Gandari diuji oleh cinta, tanggung jawab, dan duka, bagaimana Widuro menegakkan keadilan di tengah intrik, bagaimana Sengkuni diuji oleh keserakahannya, dan bagaimana Durna menghubungkan semua melalui ilmu, filsafat, dan spiritualitas. Setiap adegan memunculkan ketegangan emosional, sekaligus menekankan pentingnya hubungan antar manusia, cinta keluarga, kesetiaan, dan integritas moral. Selain itu, adegan perang yang direkam ondel-ondel menampilkan interaksi rakyat, para prajurit, dan masyarakat kecil yang terdampak konflik. Ada momen humor ringan ketika pasukan mengalami kekacauan logistik, ada adegan sedih ketika rakyat menatap kerugian dan kehilangan, dan ada saat heroik ketika murid-murid Durna membantu mengevakuasi yang lemah. Ondel-ondel memperlihatkan keseimbangan antara tragis, heroik, dan humor rakyat, sehingga sejarah Bharatayuddha bukan sekadar catatan peperangan, tetapi kisah hidup yang penuh pelajaran moral dan emosional. Lebih jauh, kisah ini menekankan nilai cinta sejati yang melampaui konflik dan kesulitan. Gandari yang setia dan tabah mengajarkan bahwa cinta tidak selalu tentang kebahagiaan pribadi, tetapi tentang pengorbanan, tanggung jawab, dan menjaga keharmonisan keluarga serta kerajaan. Drestarato belajar bahwa menjadi raja berarti menempatkan keadilan dan kebenaran di atas ambisi pribadi. Widuro menunjukkan bahwa penasihat sejati harus menegakkan moral, meski harus menentang raja sekalipun. Sengkuni memperlihatkan konsekuensi kelicikan, bahwa manipulasi dan kebohongan pada akhirnya akan diketahui. Dan Durna, guru besar, menegaskan bahwa cinta keluarga, kesaktian moral, dan integritas adalah pondasi sejati dari kepemimpinan dan sejarah yang adil. Adegan ini berlangsung lama, seakan waktu di istana melambat. Ondel-ondel memutar adegan demi adegan, dari pertempuran pertama hingga saat-saat introspeksi para tokoh. Pak Hastino, yang menyaksikan, merasa seakan berada di tengah medan perang, namun juga belajar tentang cinta, kesetiaan, dan nilai moral yang tersembunyi di balik konflik. Ondel-ondel memperlihatkan bahwa meski perang dan intrik menghancurkan segalanya, cinta, moralitas, dan spiritualitas tetap menjadi kekuatan yang lebih besar daripada senjata atau ambisi. Dengan gerakannya yang halus namun penuh makna, ondel-ondel menekankan bahwa konflik, perang, dan cinta bukanlah hal terpisah. Mereka saling terkait, membentuk kehidupan tokoh, rakyat, dan sejarah Hastino. Setiap langkah,
Setiap gerakan, setiap tatapan, menjadi pelajaran tentang bagaimana menghadapi konflik dengan hati bersih, menjaga cinta dalam keluarga, menegakkan keadilan, dan memahami bahwa kesaktian sejati berasal dari hati, bukan dari senjata atau taktik. Akhirnya, Pak Hastino menyadari bahwa kisah Bharatayuddha yang direkam ondel-ondel bukan hanya catatan perang, tapi peta moral, emosional, dan spiritual. Perang, konflik, dan cinta yang ditampilkan mengajarkan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh raja, permaisuri, penasihat, patih, dan guru besar memiliki dampak besar terhadap sejarah, rakyat, dan moralitas. Ondel-ondel menutup adegan dengan bayangan para tokoh yang berdiri tegar di tengah reruntuhan medan perang, cahaya matahari senja menyinari mereka, menegaskan bahwa cinta, kejujuran, dan hati nurani selalu menjadi kunci dalam menghadapi konflik terbesar sekalipun. Di balik hiruk-pikuk medan perang dan konflik yang berlangsung di Hastino, ondel-ondel tua pelurus sejarah mulai menampilkan sisi lain dari kisah Bharatayuddha, laku spiritual para tokoh yang tersembunyi di balik tampilan politik dan kekuasaan. Cahaya lembut lilin yang memantul di dinding istana menyorot gerakan wayang Drestarato, Raja Hastino, yang duduk termenung di singgasananya. Ia menimbang amanah raja dengan keseriusan mendalam, menyadari bahwa tahta yang dipimpinnya bukan sekadar simbol kekuasaan, tapi tanggung jawab besar terhadap rakyat, moral, dan keseimbangan sejarah. Setiap keputusan yang dibuatnya memiliki dampak luas, tidak hanya bagi kerajaan Hastino, tapi juga bagi jalannya nasib para satria, keluarga kerajaan, dan seluruh rakyat yang mengandalkan keadilannya. Ondel-ondel menyorot gerakannya, menekankan dilema seorang pemimpin yang harus menggabungkan hati nurani dengan strategi politik. Di samping Drestarato, wayang Gandari, permaisuri yang penuh keteguhan, tetap tabah dan pasrah meski menghadapi penderitaan yang tak terelakkan. Ia menutup matanya sejenak, merasakan gelombang kesedihan, kehilangan, dan duka yang terus menghantui hatinya sejak perang dimulai. Namun, ketabahan Gandari bukan sekadar pasrah tanpa makna. Ia menunjukkan bahwa laku spiritual adalah kemampuan menerima takdir, menjaga keseimbangan hati, dan tetap memancarkan ketenangan di tengah badai. Ondel-ondel memperlihatkan Gandari berjalan di lorong-lorong istana, menyapa para pelayan dan rakyat dengan senyum lembut, menunjukkan bahwa spiritualitas bukan hanya meditasi pribadi, tapi juga wujud kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Wayang Widuro, penasihat jujur, mengamati semua interaksi dengan hati bersih dan pikiran jernih. Ia berdiri di antara lampu-lampu gantung, mencatat setiap gerakan, mendengar setiap kata, dan menilai setiap strategi politik dengan ketelitian luar biasa. Baginya, politik bukan hanya soal kekuasaan, tapi arena pembelajaran moral dan filosofi hidup. Ondel-ondel menyorot gerakannya saat Widuro menasehati Drestarato tentang keseimbangan antara kekuasaan dan kebenaran. Ia menekankan bahwa seorang pemimpin yang melupakan nilai spiritual dan moral hanya akan menciptakan kehancuran. Dari cara Widuro mengamati dan menasihati, terlihat bahwa spiritualitas, moralitas, dan akhlak adalah pondasi yang tak terpisahkan dari strategi politik dan kepemimpinan. Sementara itu, Wayang Sengkuni, patih licik dan cerdik, bersembunyi di balik tirai, merencanakan berbagai tipu muslihat untuk memanfaatkan ketegangan politik. Ia mengamati kelemahan lawan dan kesempatan untuk menggeser posisi raja, memanfaatkan intrik untuk keuntungan pribadinya. Namun, di balik kelicikan dan ambisinya, ondel-ondel memperlihatkan sedikit keraguan yang muncul di wajah Sengkuni, tanda bahwa meski penuh tipu daya, ia juga merasakan kekuatan moral yang tak bisa ia hindari. Setiap gerakan liciknya terekam, setiap rencana manipulatif tercatat, menunjukkan bahwa sejarah tidak bisa sepenuhnya dibelokkan, dan kejujuran moral tetap menjadi pengawas utama yang tak terlihat. Wayang Durna, guru besar, berdiri di sudut aula, memancarkan wibawa dan ketenangan yang menguatkan semua tokoh. Ia mengajarkan murid-muridnya tentang filosofi wayang, laku spiritual, dan cara menyeimbangkan kekuasaan dengan moral. Durna menekankan bahwa politik dan perebutan tahta adalah arena belajar, bukan sekadar ambisi. Ondel-ondel menyorot gerakan Durna saat ia menasihati murid-muridnya,
bahwa seorang pemimpin sejati harus mampu menggabungkan strategi, kebijaksanaan, kesabaran, dan kasih sayang. Ia menjelaskan bahwa kesaktian sejati bukan hanya kemampuan mengalahkan musuh, tapi kemampuan menjaga integritas, melindungi rakyat, dan menegakkan kebenaran dalam setiap keputusan. Intrik politik dan perebutan tahta di Hastino bukan hanya permainan strategi dan kekuasaan, tapi juga ajang pembelajaran moral. Ondel-ondel menyorot adegan di mana para tokoh harus menghadapi pengkhianatan, ketamakan, dan persaingan dalam istana. Namun, di tengah intrik itu, muncul humor rakyat yang mewarnai kehidupan sehari-hari. Ada adegan di mana pelayan istana salah menata peralatan perang, ada momen ketika prajurit tersandung di lorong sempit, dan ada adegan ketika Drestarato menertawakan kesalahan kecil yang terjadi di tengah ketegangan politik. Ondel-ondel menunjukkan bahwa humor dan kehidupan rakyat adalah elemen penting yang menjaga keseimbangan hati, meski situasi seberat apapun. Selain itu, laku spiritual para tokoh terlihat dalam ritual kecil yang mereka lakukan di istana. Gandari membaca doa-doa agar hati tetap tenang, Widuro menuliskan catatan moral di meja kayu kuno, Durna memimpin meditasi dan latihan spiritual bagi murid-muridnya. Sementara Drestarato sesekali menundukkan kepala di hadapan pusaka suci yang mengingatkan bahwa kekuasaan adalah amanah. Ondel-ondel menyorot detil ini, memperlihatkan bahwa setiap langkah dan gerakan dalam kehidupan politik selalu terkait dengan kesadaran spiritual. Konflik antara intrik politik dan laku spiritual menimbulkan ketegangan yang halus namun nyata. Raja dan permaisuri, penasihat, patih, dan guru besar semua diuji. Apakah mereka akan memilih ambisi dan tipu muslihat, atau mengikuti prinsip moral, spiritualitas, dan filosofi yang diwariskan leluhur? Ondel-ondel merekam setiap pilihan, menampilkan konsekuensi dari setiap tindakan. Sengkuni, misalnya, tampak senang sementara rencana liciknya berhasil, tapi aura moral dan spiritual di sekitar Drestarato dan Gandari memberi sinyal bahwa keadilan dan kebenaran suatu saat akan muncul. Adegan ini juga menekankan bahwa politik dan perebutan tahta bukan dunia hitam putih. Setiap tokoh memiliki motivasi kompleks, cinta, ambisi, rasa tanggung jawab, dan keinginan melindungi rakyat. Ondel-ondel menampilkan interaksi yang koyo, perdebatan sengit antara raja dan penasihat, dialog lembut antara Gandari dan Drestarato, intrik tersembunyi Sengkuni, dan ajaran Durna yang menenangkan. Semua ini membentuk panorama istana Hastino yang hidup, penuh warna, dan syarat pelajaran moral. Lebih jauh lagi, ondel-ondel menunjukkan bagaimana rakyat merasakan efek dari politik dan perebutan tahta. Adegan di pasar, di halaman istana, dan di lorong-lorong kota memperlihatkan bagaimana humor, kehidupan sehari-hari, dan interaksi sosial menjadi cermin bagi para tokoh. Rakyat tertawa, menangis, dan berinteraksi dengan penuh spontanitas, menunjukkan bahwa keseimbangan politik tidak hanya tergantung pada strategi raja, tapi juga pada kebijaksanaan dan kasih sayang yang ditunjukkan kepada rakyat. Dengan gerakannya yang halus namun penuh makna, ondel-ondel menegaskan bahwa laku spiritual, politik, dan perebutan tahta saling terkait. Politik yang dilakukan tanpa kesadaran moral dan spiritual akan berbuah kehancuran, sedangkan laku spiritual tanpa pemahaman politik akan sulit diterapkan dalam kehidupan nyata. Ondel-ondel memperlihatkan bahwa keseimbangan antara hati, moral, strategi, dan humor adalah kunci untuk menjaga kerajaan tetap harmonis, adil, dan damai. Akhirnya, adegan ondel-ondel ini menekankan pesan moral yang mendalam. Seorang pemimpin sejati harus mampu menyeimbangkan kekuasaan, spiritualitas, dan moralitas, sementara rakyat harus tetap menjadi cermin kejujuran, humor, dan kebijaksanaan. Perebutan tahta bukan hanya tentang siapa yang duduk di singgasana, tapi tentang siapa yang mampu memimpin dengan hati bersih, adil, dan bijaksana. Ondel-ondel menutup adegan dengan bayangan Drestarato, Gandari, Widuro, Sengkuni, dan Durna berdiri tegar di aula istana. Sinar mentari senja menyoroti mereka, menegaskan bahwa moral, spiritualitas, dan humor rakyat tetap menjadi pilar utama kehidupan kerajaan Hastino. Di aula istana Hastino yang megah, ondel-ondel tua mulai bergerak perlahan,
menampilkan proyeksi alam dewa dan kosmologi yang begitu memukau. Setiap gerakannya seakan menembus ruang dan waktu, menghadirkan langit-langit semesta yang dihiasi bintang-bintang bersinar, galaksi yang berputar lambat, dan sinar cahaya dewa yang memantul di dinding batu. Pak Hastino, sejarawan ternama, menatap terpono, menyadari bahwa yang ia saksikan bukan sekadar hiburan visual, tapi pelajaran kosmologi yang menghubungkan kehidupan manusia, moral, dan sejarah Hastino. Ondel-ondel dengan gerakan halusnya membawa setiap penonton memasuki dimensi di mana dunia dewa dan dunia manusia saling terkait, memperlihatkan hubungan antara perilaku manusia, keputusan politik, dan keseimbangan alam semesta. Wayang Drestarato, Raja Hastino, tampak duduk di singgasananya, kadang tersenyum lembut menyaksikan irama semesta yang bergerak seiring dengan tindakan manusia. Setiap gerakan planet, bintang, dan energi dewa memantulkan konsekuensi dari setiap keputusan yang ia buat. Ondel-ondel menunjukkan bahwa seorang raja bukan sekadar pemimpin duniawi, tetapi juga penjaga keseimbangan kosmologis, yang tindakannya dapat memengaruhi keharmonisan semesta. Drestarato memandang Gandari di sampingnya, permaisuri yang tetap tabah dan penuh kasih, seakan memberi isyarat bahwa cinta, kesetiaan, dan kebijaksanaan keluarga kerajaan juga memiliki resonansi kosmik yang memperkuat stabilitas alam dan moral manusia. Wayang Gandari, dengan tatapan lembutnya, mengamati gerak cahaya dewa yang menari di langit istana. Senyum tipisnya bukan sekadar ekspresi kebahagiaan, tetapi simbol keteguhan batin dan penerimaan spiritual. Gandari memahami bahwa di balik setiap tragedi dan konflik, alam semesta selalu menampilkan keseimbangan antara kebenaran dan kebohongan, antara keadilan dan kesaliman, antara cinta dan pengkhianatan. Ondel-ondel memproyeksikan momen di mana Gandari menenangkan pasukan dan rakyat yang cemas, mengajarkan bahwa kepemimpinan yang baik selalu selaras dengan nilai-nilai kosmologi dan spiritual, bukan hanya ambisi duniawi. Wayang Widuro, penasihat jujur, berdiri di dekat altar, memberi tausiah kepada raja dan rakyat tentang kebenaran, moralitas, dan prinsip kehidupan yang lurus. Dengan suara yang tenang namun tegas, ia mengingatkan bahwa alam semesta memiliki aturan yang tak terlihat, karma, keadilan, dan keseimbangan. Ondel-ondel menyorot gerakannya, menekankan bahwa moralitas manusia, kejujuran, dan laku spiritual bukan hanya penting bagi individu, tetapi juga memengaruhi keharmonisan sosial dan kosmologis. Widuro menunjukkan bahwa keadilan raja dan perilaku rakyat yang selaras dengan nilai-nilai luhur akan menciptakan energi positif yang menstabilkan alam semesta, sementara ketidakadilan akan menimbulkan kerusakan dan konflik yang berulang. Sementara itu, Wayang Sengkuni, patih licik, berusaha mengubah tafsir kosmologi dan moralitas sesuai kepentingannya sendiri. Ia mencoba menafsirkan gerak dewa dan pesan kosmik dengan cara yang memutarbalikan kebenaran, berharap bisa memanipulasi raja dan rakyat. Ondel-ondel menyorot gerakan licik Sengkuni, memperlihatkan bahwa meski manusia bisa mencoba menipu, alam semesta dan sejarah memiliki cara sendiri untuk menegakkan kebenaran. Setiap manipulasi yang ia lakukan terekam dengan jelas, menekankan bahwa tipu muslihat hanya bersifat sementara kebenaran moral dan spiritual akan tetap muncul, seiring dengan jalannya waktu dan pergerakan kosmos. Wayang Durno, guru besar, berdiri dengan wibawa di dekat pusat istana, menguatkan semua tokoh melalui ajaran filosofi wayang. Ia mengingatkan bahwa seni budaya wayang bukan hanya hiburan atau sarana estetika, tetapi juga media dakwah Islam yang efektif. Melalui gerakan, dialog, dan simbolisme wayang, ajaran moral, spiritual, dan hukum Tuhan bisa tersampaikan dengan lembut namun mendalam kepada raja, prajurit, rakyat, dan generasi penerus. Ondel-ondel menyorot momen ketika Durno mengajarkan murid-muridnya tentang kesabaran, keadilan, dan cinta keluarga, serta bagaimana setiap pesan moral bisa diterjemahkan ke dalam tindakan nyata yang harmonis dengan alam semesta. Wahyu dan ramalan yang muncul melalui ondel-ondel juga bukan untuk menakut-nakuti. Pak Hastino menyaksikan adegan di mana cahaya dewa menyorot peristiwa penting di masa depan, menunjukkan arah yang bijak bagi para tokoh.
Pesan yang muncul menuntun manusia agar bijak dalam cinta, kuasa, dan spiritualitas. Ondel-ondel memproyeksikan, misalnya, bahwa raja yang bersikap adil akan mendatangkan kesejahteraan rakyat, permaisuri yang tabah akan menumbuhkan kasih sayang dan stabilitas keluarga, sementara perilaku licik atau egois akan memicu konflik dan ketidakseimbangan kosmik. Adegan demi adegan memperlihatkan sinergi antara dunia manusia dan dunia dewa. Ondel-ondel menampilkan pergerakan bintang, perubahan cahaya kosmik, dan energi dewa yang seakan berinteraksi langsung dengan tokoh-tokoh manusia. Setiap langkah Drestarato, Gandari, Widuro, Sengkuni, dan Durna terekam dan diproyeksikan dalam bentuk visual kosmik yang mempesona. Pak Hastino, yang menyaksikan, memahami bahwa seni budaya wayang menjadi jembatan antara dunia nyata dan ajaran spiritual, menghubungkan manusia dengan prinsip moral, hukum Tuhan, dan harmoni semesta. Selain itu, ondel-ondel menampilkan momen-momen humor, kehidupan rakyat, dan interaksi sosial yang ringan di tengah kosmologi yang agung. Misalnya, adegan di Pasar Hastino, di mana rakyat tersenyum melihat boneka ondel-ondel bergerak, atau saat pelayan istana berinteraksi dengan pasukan, menambah nuansa keseharian yang hangat dan manusiawi. Ondel-ondel menunjukkan bahwa kehidupan manusia, walau berada di bawah bayang-bayang kosmologi dan takdir dewa, tetap penuh warna, humor, cinta, dan interaksi sosial yang menyejukkan hati. Lebih jauh, ondel-ondel menekankan bahwa dakwah Islam melalui seni budaya wayang bukan sekadar mengajarkan agama secara formal. Gerakan, simbol, dialog, dan alur kisah menjadi media yang mampu menanamkan nilai moral, keadilan, kesabaran, dan cinta keluarga. Pak Hastino melihat bahwa pesan dakwah ini tersampaikan secara halus, alami, dan menyentuh hati penonton. Ondel-ondel mengajarkan bahwa seni dan spiritualitas dapat berjalan bersamaan, membimbing manusia agar bijak dalam setiap keputusan, menjaga hati, dan menghormati hukum alam serta hukum Tuhan. Pada akhirnya, adegan ondel-ondel menutup dengan gambaran seluruh tokoh berdiri di hadapan cahaya kosmik. Wayang Drestarato dan Gandari tersenyum penuh ketenangan, Widuro memberikan tausiah yang menenangkan, Sengkuni tampak terperangah oleh kebenaran yang tak bisa dimanipulasi, dan Durna berdiri tegar sebagai guru yang memegang pedoman moral dan filosofi. Cahaya bintang dan aura dewa yang memancar dari ondel-ondel menegaskan bahwa keseimbangan antara cinta, kuasa, moral, dan spiritualitas adalah kunci harmonisasi manusia dengan alam semesta. Dengan detail yang koyo dan gerakan yang memukau, ondel-ondel tua itu membuktikan bahwa seni budaya, dunia dewa, kosmologi, dan dakwah Islam saling terkait. Setiap gerakan, setiap simbol, dan setiap adegan menjadi pelajaran moral yang mendalam, menunjukkan bahwa manusia dapat hidup harmonis, bijak, dan penuh kasih sayang, selama mampu menyelaraskan hati, akal, dan spiritualitas dengan prinsip-prinsip alam dan Tuhan. Ondel-ondel menutup adegan ini dengan cahaya lembut yang menyelimuti seluruh istana Hastino, meninggalkan kesan damai, bijaksana, dan penuh harapan bagi semua yang menyaksikannya. Di tengah istana Hastino yang kembali tenang setelah gelombang perang dan intrik politik, ondel-ondel tua mulai menari-nari dengan gerakan yang halus namun memikat. Setiap langkah dan ayunan tangannya membawa cerita tersendiri, seakan menghidupkan suasana istana dan kota di sekitarnya. Cahaya lampu lilin menari-nari di permukaan kayu ondel-ondel, memantulkan bayangan para tokoh yang terlihat hidup dan dinamis. Pak Hastino, sejarawan ternama, menyaksikan gerakan itu dengan kagum, menyadari bahwa ondel-ondel tidak hanya menjadi saksi sejarah, tetapi juga medium untuk menampilkan kehidupan rakyat, humor, dan pelajaran moral yang tersembunyi di balik kejadian besar. Rakyat Hastino yang menyaksikan pertunjukan ondel-ondel tersenyum dan tertawa. Mereka melihat kelucuan para wayang yang terkadang bertingkah laku konyol, saling berdebat dengan logat Betawi yang menggelitik, atau tersandung dalam situasi sehari-hari yang lucu namun penuh makna. Ada adegan ketika pasukan istana mencoba memindahkan senjata pusaka, tapi tergelincir di lorong sempit dan saling menabrak dengan ekspresi kaget yang mengundang tawa. Ondel-ondel menyorot momen ini, menekankan bahwa humor adalah bagian penting dari kehidupan, yang mampu meringankan ketegangan, menyatukan rakyat,
dan memberi energi positif bagi tokoh-tokoh istana. Wayang Drestarato mulai tersadar akan kesalahan masa lalu. Adegan ondel-ondel menunjukkan bagaimana Raja Hastino merefleksikan tindakan-tindakannya, keputusan yang diambil saat marah, saat bimbang, atau saat terburu-buru, kini terlihat jelas dampaknya bagi rakyat dan kerajaan. Ia menundukkan kepala, menatap rakyat dengan pandangan penuh penyesalan, sekaligus tekad untuk memperbaiki kesalahan. Ondel-ondel menampilkan momen introspeksi ini dengan detail. Gerakan lembut Drestarato yang menyentuh pedang pusaka sebagai simbol tanggung jawab, lalu menatap ke arah rakyat, memberi pesan bahwa seorang pemimpin sejati selalu belajar dari kesalahan, bukan sekadar mengulangnya. Wayang Gandari menebar ketenangan di tengah keramaian dan tawa rakyat. Ia berjalan di lorong istana, menyapa pelayan, prajurit, dan rakyat yang datang, sambil menebarkan senyum hangat yang membuat suasana menjadi harmonis. Ondel-ondel menyorot setiap gerakan Gandari yang lembut, coro ia membetulkan kain prajurit, menepuk bahu anak-anak yang bermain, dan memberi nasihat ringan namun syarat makna. Gandari mengajarkan bahwa ketenangan hati dan kasih sayang mampu menenangkan konflik internal dan eksternal, sehingga rakyat dan pemimpin dapat bekerja sama untuk membangun kesejahteraan. Wayang Widuro, penasihat jujur, menegaskan nilai moral yang menjadi pondasi kerajaan Hastino. Dalam adegan yang ditampilkan ondel-ondel, Widuro memberi tausiah kepada rakyat dan murid-muridnya tentang pentingnya kejujuran, integritas, dan laku spiritual. Ia menekankan bahwa kekuasaan tanpa moral akan runtuh, dan bahwa sejarah tidak boleh dimanipulasi untuk kepentingan pribadi. Ondel-ondel memvisualisasikan dialog Widuro dengan Drestarato, di mana ia menekankan pentingnya menegakkan keadilan dan menghormati hak setiap warga, sambil tetap menanamkan nilai kasih sayang dan tanggung jawab. Wayang Sengkuni akhirnya menghadapi konsekuensi dari kelicikannya. Ondel-ondel memperlihatkan adegan karma. Rencana manipulatifnya gagal, dan setiap tipu muslihat yang dibuatnya justru menjerat dirinya sendiri. Sengkuni tampak terkejut, lalu termenung, menyadari bahwa meski manusia bisa mencoba menipu, moral dan spiritualitas memiliki cara sendiri untuk menegakkan keadilan. Gerakan ondel-ondel menyorot ekspresi campur aduk Sengkuni, antara kesal, malu, dan menerima pelajaran, memberikan pesan bahwa kebaikan selalu menang atas tipu daya, meskipun prosesnya panjang dan penuh liku. Wayang Durna, guru besar, mengajarkan filosofi hidup yang lurus kepada seluruh tokoh dan rakyat yang hadir. Ia menekankan bahwa kekuasaan, status, atau pusako yang sakti bukanlah ukuran sejati dari keberhasilan hidup. Ondel-ondel menampilkan adegan di mana Durna berbicara kepada murid-muridnya di halaman istana, sambil menunjuk ke langit dan bintang-bintang. Hidup yang bermakna adalah hidup yang dijalani dengan kejujuran, cinta keluarga, spiritualitas, dan kontribusi positif kepada masyarakat. Pesan ini tercermin dalam setiap gerakan Durna, tangan terbuka, langkah mantap, pandangan menembus jiwa, seakan menanamkan prinsip moral langsung ke hati setiap yang menyaksikan. Adegan kehidupan sehari-hari rakyat juga diperlihatkan dengan detail yang hangat. Anak-anak bermain di halaman, tertawa saat ondel-ondel menari, pedagang di pasar tersenyum sambil melayani pembeli, para pelayan istana berinteraksi dengan santai namun penuh hormat dengan wayang. Humor kecil ini, yang tampak ringan, menjadi pengikat sosial yang penting. Ondel-ondel menekankan bahwa kesejahteraan rakyat bukan hanya soal keamanan atau kekayaan, tetapi juga soal kebahagiaan sederhana, interaksi sosial, dan tawa yang menenangkan hati. Lebih jauh, ondel-ondel menyorot interaksi antara tokoh dan rakyat dalam konteks sejarah yang diluruskan. Sejarawan Pak Hastino menyadari bahwa sejarah Bharatayuddha yang direkam ondel-ondel bukan hanya kisah perang, intrik, atau ambisi, tetapi panduan moral bagi generasi mendatang. Ondel-ondel menekankan bahwa jika sejarah dicatat dengan jujur dan disampaikan dengan hikmah, masyarakat akan belajar tanpa mengulang kesalahan masa lalu. Setiap tawa, setiap adegan ringan, dan setiap interaksi rakyat menjadi media untuk menanamkan nilai moral yang dalam dan mudah diterima oleh semua kalangan.
Adegan terakhir menunjukkan seluruh tokoh berdiri bersama rakyat, menatap ondel-ondel yang menari dengan lembut. Trestarato dan Gandari saling bertukar pandang dengan senyum penuh pengertian. Widuro menepuk bahu Sengkuni sebagai pengingat moral, dan Durno mengangkat tangan ke langit, menandakan doa dan harapan agar rakyat dan tokoh selalu berada di jalan yang benar. Ondel-ondel menutup adegan dengan cahaya lembut yang menyelimuti istana, menunjukkan bahwa kejujuran, cinta keluarga, spiritualitas, dan sejarah yang diluruskan adalah kunci kebahagiaan dan keharmonisan masyarakat Hastino. Pesan moral yang tersampaikan jelas, kekuasaan, tahta, atau ambisi pribadi tidak sebanding dengan nilai kejujuran, cinta keluarga, dan spiritualitas. Ondel-ondel mengajarkan bahwa sejarah harus diluruskan agar dunia belajar dari masa lalu, rakyat dapat tertawa dan hidup bahagia, serta setiap tokoh dapat memahami kesalahan, menebar ketenangan, menegakkan moral, menerima akibat perbuatannya, dan hidup sesuai filosofi yang lurus. Dengan demikian, naskah yang ditampilkan ondel-ondel tidak hanya menghibur, tetapi juga menjadi pelajaran hidup yang abadi bagi semua generasi. Alhamdulillah, sobat, udah selesai nonton kisah Hastino dan ondel-ondel pelurus sejarah Kuruksetra. Tetap kirim sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, jangan lupa bertakwa, dan doakan yang jawab pertanyaan dengan benar di komentar. Ya Allah yang Maha Menjaga, limpahkanlah kepada saudaraku keturunan dan keluarga yang baik, yang menjadi penerus akhlak mulia dan kemuliaan hati. Anugerahkanlah kepadanya lingkungan yang penuh kebaikan, persaudaraan, dan ketenangan. Jauhkan ia dari segala permusuhan, perselisihan, perang, dan konflik lahir maupun batin. Tanamkan dalam dirinya cinta dan rasa kekeluargaan yang semakin kuat, serta istiqomahkan hatinya dalam zikir, ibadah, dan laku spiritual yang engkau ridai. Jadikan setiap langkahnya kokoh, penuh kebijaksanaan, dan bercahaya oleh petunjukmu. Jika engkau takdirkan ia memegang amanah kepemimpinan, politik, atau kekuasaan, maka jadikan ia pemimpin yang adil, merakyat, penuh humor yang menyejukkan, serta jauh dari sifat zalim. Karuniakan kepadanya pemahaman moral, etika, dan filsafat hidup yang lurus. Ya Allah, jadikan hidupnya berkah, jalannya lapang, dan akhir usianya dalam husnul khatimah. Amin. Bagi yang salah, tetap didoakan sehat selalu, yo. Jangan lupa komen request judul lain tentang ondel-ondel supaya kisahnya bisa terus berlanjut.